Game over. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Squeeze Senpai. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini saya akan melanjutkan kembali pembahasan light novel Nanomachine, yaitu light novel Nanomachine chapter 115 dan 116. Sebelumnya, saya ingatkan kembali untuk kalian yang belum menonton video sebelumnya, saya sarankan untuk menonton video-video sebelumnya terlebih dahulu agar pembahasan kali ini bisa lebih gampang dipahami. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke pembahasan. Pembahasan kali ini diawali dengan memperlihatkan Yewon yang terdiam di depan lokasi yang ditunjukkan pada peta. Terdapat tulisan yang begitu besar terukir, yang bahkan saking besarnya sampai sulit untuk dibaca dari dekat. Tulisan itu terbuat dari pedang dan dari gaya penulisannya yang sama dengan ukiran di batu mutiara biru. Yewon menyadari kalau yang menulis itu adalah Great Chunma. Yewon lalu menyadari bahwa nama gua ini adalah Gua Segel Iblis. Ia awalnya hanya mengira itu adalah sekedar nama asal yang diambil untuk tempat ini. Tapi melihat tempat ini, ia berpikir ada sesuatu yang terkurung di dalam gua ini. Sesaat kemudian, Yewon mendengar suara geraman binatang lagi. Kali ini suaranya jauh lebih jelas dan terdengar dari balik tembok yang tersegel. Setelah memasuki tingkat superior, Yewon menjadi jauh lebih rasional dan mampu tetap tenang dalam setiap kondisi. Namun suara geraman tadi membuatnya merinding seakan ada iblis yang datang menghampirinya. Sejenak Yewon menjadi ragu. Ia ragu apakah ia harus menerobos tembok tersebut atau tidak. Ia sedikit takut jika ternyata setelah tembok itu ia terobos, terdapat sesuatu yang mungkin saja tidak bisa ia tangani. Selain ragu tersebut, ia juga semakin penasaran tentang apa yang ada di belakang tembok tersebut. Jika itu bukan suatu hal yang penting, tidak mungkin rasanya Great Chunma akan membuat peta Gua Segel Iblis ini. Yewon yang sadar ia tengah berada di ujian kelima dan tidak punya banyak waktu, akhirnya mengambil nafas panjang dan bersiap dengan belatinya. Ia kemudian memusatkan energi internalnya dan bilah ki yang kuat segera menyelimuti belatinya. Yewon kemudian segera menyerang tembok tersebut berkali-kali. Serpihan dari tembok tersebut dan juga debu membuat area di sekeliling Yewon menjadi sulit untuk melihat. Setelah ia merasa cukup, ia kemudian berhenti sejenak dan mengambil langkah mundur sembari melihat sejauh mana ia telah menghancurkan tembok tersebut. Namun hasilnya membuat mata Yewon terbelalak kaget. Tembok batu tersebut masih berdiri kokoh dengan bekas belati di sekitarnya. Yewon kemudian melihat bahwa kedalaman dari serangannya lebih dangkal dari bekas serangan dari Great Chunma. Yewon yang masih terdiam kemudian mendapat pesan dari Nano. Nano berkata bahwa daya tahan tembok batu tersebut sama dengan batu mutiara biru. Yewon kemudian menyadari bahwa tembok tersebut memang berwarna biru. Karena kurangnya pencahayaan di dalam gua, ia sampai tidak sadar akan hal itu. Karena ia sudah tahu bahwa tembok itu sama kuatnya dengan batu mutiara biru, Yewon memutuskan satu-satunya cara untuk menghancurkan tembok tersebut
adalah dengan kekuatan pedang yang kuat. Yewun kemudian mengubah cengkraman belatinya dan mengubahnya menjadi pedang. Yewun di sini akan menggunakan formasi keempat dari kekuatan pedang iblis langit. Ia sempat tidak menyangka bahwa yang pertama yang akan merasakan formasi keempat dari kekuatan pedang iblis langit miliknya adalah tembok mutiara biru ini. Ia awalnya juga sempat khawatir jika ia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan kekuatan ini nantinya, karena kekuatan ini sangatlah kuat. Yewun kemudian bersiap, dan udara di sekitarnya berputar seolah akan meledak. Setelah itu, Yewun menyerbu ke depan dan melepaskan 24 gerakan pedang menjadi satu formasi kuat, menyerang tembok tersebut seperti layaknya petir yang tersambar dari langit. Ledakan besar pun terjadi di dalam gua. Seluruh gua secara cepat tertutup oleh debu. Setelah melepaskan formasi keempat tersebut, Yewun juga dengan cepat langsung mengambil beberapa langkah mundur untuk menghindari terkena ledakan dari tembok batu mutiara biru. Belati milik Yewun terlihat retak dan langsung hancur menjadi debu. Belati tersebut tidak kuat menahan kekuatan iblis langit miliknya. Yewun terdiam sambil bergumam bahwa ia membutuhkan senjata yang lebih kuat. Setelah itu, Yewun menghempaskan tangannya dan debu yang ada di sekitarnya langsung menghilang. Terlihat ada lubang besar di tembok mutiara biru tersebut. Yewun menjadi bersemangat dan berkata, "Aku berhasil melakukannya." Yewun berniat untuk masuk ke dalam lubang tersebut. Namun, ia terhenti karena merasakan energi jahat yang keluar dari dalam lubang tersebut. Yewun belum pernah merasakan energi jahat sebesar ini sekaligus, sehingga membuat Yewun yang berada di tingkat superior menjadi ketakutan. Bau busuk seperti yang ia cium ketika baru memasuki gua juga tercium lagi, bahkan lebih busuk dari sebelumnya. Dengan hati-hati, Yewun berjalan mendekati lubang tersebut. Tiba-tiba, Nano memberikan peringatan berkali-kali di kepala Yewun. Nano berkata kenaikan energi plasma terdeteksi di sekitar Yewun. Sesaat kemudian, Yewun mendengar geraman hewan tepat di depannya. Tanpa sempat bereaksi terhadap hal yang dengan cepat terjadi, Yewun terpental ke belakang dengan keras. Sesuatu telah menyerang Yewun dengan sangat keras. Yewun yang masih belum mengerti dengan situasi saat ini menjadi bingung karena ia bahkan tidak bisa memblokir serangan tadi. Suara geraman hewan tadi kini terdengar lagi. Yewun dengan sigap melompat dan menghindar. Dinding tempat Yewun terpental tadi kini sudah rata karena diserang oleh hewan tersebut. Jika ia lambat saat melompat dan menghindar tadi, maka Yewun akan terkena serangan lagi. Setelah memperhatikan hewan yang menyerangnya, Yewun menjadi kaget dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya kini. Hewan tersebut diceritakan bersisik, berwarna gelap dan berkilau, dengan bau darah yang membusuk. Memiliki kepala sebesar tubuh manusia dan badannya nampak seperti ular. Hewan tersebut adalah ular naga. Ular naga adalah ular dalam mitos yang mendapatkan kekuatan tetapi tidak bisa menjadi naga. Yewun sering mendengar cerita dongeng tentang ular naga saat ia kecil.
Dongeng yang Yewun dengar menceritakan tentang ular naga sebagai binatang suci dengan sisik putih atau biru yang hidup di danau. Tetapi ular naga hitam yang ada di hadapan Yewun ini terlihat lebih seperti seekor monster yang menakutkan. Ular naga hitam tersebut kini melihat Yewun dan bermaksud menyerang Yewun menggunakan mulutnya yang besar. Serangannya sangat cepat meskipun ia memiliki tubuh yang besar. Yewun dengan sigap menggunakan keterampilan berlarinya untuk berlari menghindari taring-taring berbisa milik ular naga hitam. Taring-taring tersebut mengenai lantai gua dan seketika menghancurkan lantai gua tersebut. Yewun menjadi kesal karena ia berharap mendapatkan sesuatu yang berharga milik Great Chunma setelah menghancurkan tembok mutiara biru. Tapi kenyataannya, ia malah melepaskan segel dari seekor monster yang kuat dan menakutkan. Ular naga hitam itu terus-menerus menyerang Yewun. Yewun pun tetap bergerak untuk menghindari serangan ular naga hitam. Setiap tempat yang terkena serangan dari ular naga hitam itu langsung hancur dan runtuh seketika. Gua segel iblis ini bisa runtuh kapan saja akibat dari serangan kuat milik ular naga hitam. Yewun juga sempat berpikir tentang bagaimana ular naga hitam ini bisa terkurung dalam gua selama ini. Dengan kekuatan yang begitu kuat milik ular naga hitam, ia bisa membuat lubang di dinding gua dan kabur kapan saja. Hal itu sangat mungkin kecuali jika seluruh tembok gua tempat ular naga hitam itu terkurung terbuat dari batu mutiara biru. Melihat kondisi gua yang semakin rapuh dan bisa hancur kapan saja, membuat Yewun menjadi khawatir. Jika gua ini sampai hancur, maka bisa dipastikan Yewun akan mati. Yewun kemudian berpikir akan melawan ular naga hitam itu di dalam penjara tempat ular naga hitam itu terkurung sebelumnya. Yewun belum bisa memastikan jika tembok di dalam penjara tersebut terbuat dari batu mutiara biru. Tapi ia berharap agar tebakannya benar dan bisa bertarung dengan lebih aman di sana. Yewun kemudian berlari berputar mengelilingi gua dan ular tersebut mengikuti Yewun dari belakang. Setelah mendapat kesempatan yang pas, Yewun akhirnya berhasil masuk ke dalam gua penjara tempat ular naga hitam itu terkurung. Di dalamnya ternyata sangat lembab, berbeda dengan bagian luar yang sangat dingin. Di tempat Yewun berpijak juga terdapat air setinggi lutut yang berbau busuk. Saat Yewun mencoba mengangkat kakinya, ia merasakan cairan tersebut menempel padanya. Cairan tersebut berwarna hitam dan sulit untuk mengetahui apakah itu. Sebelum Yewun dapat berpikir lebih jauh mengenai cairan itu, ular naga hitam kini telah masuk ke gua penjara dan mencoba untuk menyerang Yewun. Yewun mencoba untuk melompat menghindari ular naga itu. Namun, cairan yang menempel padanya justru membuat pergerakan Yewun menjadi lebih lambat dari yang seharusnya. Melihat mangsanya yang sedang tidak dalam kondisi baik, tentu saja dimanfaatkan oleh ular naga hitam itu untuk menyerang Yewun. Yewun yang sedang berada di udara akhirnya merubah pikirannya. Jika ia tidak bisa berlari, maka ia harus melawan. Yewun membentuk kekuatan Ki di tangannya dan melepaskan formasi ketiga dari kekuatan pedang iblis langit. Formasi ketiga merupakan satu-satunya formasi
yang bisa ia gunakan saat ia tidak berada di tanah. 24 gerakan dilepaskan oleh Yewun menyebabkan badai yang menerjang ular naga hitam. Bunyi dari serangan yang menghantam ular naga hitam terdengar seperti suara logam dan hal itu membuat Yewun sedikit kaget. Ular naga hitam itu kini semakin mengamuk. Ia dengan marah menyerang balik Yewun hingga Yewun terpental bahkan sebelum ia mampu menyelesaikan formasinya. Yewun terpental sangat keras ke dinding gua. Tembok gua tempat Yewun terpental terlihat sangat kokoh dan tidak tergores sama sekali, membuktikan bahwa memang benar tembok gua penjara tempat ular naga hitam ini terkurung seluruhnya terbuat dari batu mutiara biru. Pentalan yang sangat keras di dinding batu mutiara biru membuat punggung Yewun sangat kesakitan. Yewun sedikit putus asa di sini. Ia berpikir bahwa dengan kekuatan pedang iblis langit, ular naga itu masih saja terlihat kuat dan tidak kesakitan sama sekali. Dan benar saja ular tersebut tidak terluka sama sekali. Ular naga hitam itu kini bergerak kembali mendekati Yewun. Saat itulah Yewun menyadari suatu hal. Saat ular naga hitam itu bergerak di atas air yang menggenang dalam gua, air yang dilewatinya nampak tidak bergerak sama sekali. Ibaratnya gini guys, kalau kita berjalan di genangan air, itu kan ada cipratan air atau kayak ada air yang bergerak karena kita injak. Nah, dari pandangan Yewun ini, air yang dilewati oleh ular naga hitam ini sama sekali tidak bergerak. Kemudian, satu hal lagi yang disadari oleh Yewun, yaitu air yang menggenang dalam gua penjara masih tetap selutut Yewun. Padahal setelah ular itu masuk, seharusnya volume air akan naik dan air yang awalnya selutut Yewun harusnya kini menjadi di atas lutut Yewun. Yewun kemudian meminta Nano untuk mengaktifkan augmented reality. Setelah augmented reality diaktifkan, Yewun menyipitkan matanya. Tidak ada hal aneh yang terlihat di samping ular naga itu. Hanya ada angka yang menunjukkan aliran energi dan gambar yang seperti gelombang. Yewun yang tidak mengerti kemudian bertanya tentang gelombang apa yang ia lihat ini kepada Nano. Nano menjawab bahwa gelombang itu adalah grafik yang menunjukkan energi plasma gelap di seluruh ruangan ini. Di sini kemudian dijelaskan kalau energi plasma yang dimaksud oleh Nano adalah energi dalam ruangan menyatu melalui tingkat pertumbuhan yang tidak normal, kemudian menciptakan suatu fenomena tidak biasa yang tidak bisa dijelaskan. Fenomena ini biasa disebut pertemuan spiritual. Sebelum Yewun dapat mengerti lebih jauh, ular naga hitam kini menyerang Yewun kembali. Yewun berusaha 2 kali lipat untuk menghindari serangan dari ular naga hitam itu. Saat melompat, Yewun tersadar setelah melihat ular naga hitam itu tidak memiliki tubuh fisik. Yewun kemudian bertanya kepada Nano, apakah Nano tahu apa yang sedang Yewun lihat saat ini? Nano menjawab bahwa berdasarkan dari penglihatannya, yang Yewun lihat saat ini adalah 24 keping logam melayang-layang dengan energi plasma yang kuat memancar keluar dari masing-masing logam. Yewun yang mendengar hal tersebut sangat kaget. Ia melihat ular naga hitam
tapi Nano melihat logam yang tentu saja sangat berbeda dari pandangannya. Yewon sedikit ragu dan bergumam dalam hati jika ia berhasil menyingkirkan ke-24 logam itu, apakah ilusi ular naga hitam yang menyeramkan ini akan hilang? Yewon yang sadar bahwa satu-satunya cara agar terbebas dari situasi ini adalah dengan mengalahkan ular naga itu, kini memantapkan tekadnya dan meminta Nano untuk menandai lokasi logam yang Nano sebutkan sebelumnya. Setelah Nano menandai lokasi logam tersebut, Yewon kemudian melihat dua taring, dua mata, dan paku yang ada di kepala ular naga bersinar dengan titik-titik merah. Yewon kemudian tersadar ke-24 titik merah lokasi logam yang ditandai oleh Nano adalah titik yang sama jika Yewon melepaskan 24 gerakan kekuatan pedang iblis langit. Yewon kini sedikit mengerti. Jika seseorang mengetahui tentang kekuatan pedang iblis langit, maka itu memungkinkan untuk menyerang ke-24 titik logam karena sesuai dengan titik gerakan dari kekuatan pedang iblis langit. Hal ini seakan-akan memang disiapkan oleh Great Chunma. Yewon kemudian bersiap dan melepaskan ke-24 gerakan kekuatan pedang iblis langit. Tubuh Yewon meninggalkan jejak saat ia bergerak. Suara benturan logam terdengar saat gerakan Yewon mengenai titik lokasi logam yang ditandai oleh Nano. Setelah berhasil melepaskan ke-24 gerakan, ular naga itu sempat menyerang Yewon, membuat Yewon terpental ke udara. Saat berada di udara, Yewon kini dengan jelas bisa melihat ke-24 titik logam yang ditandai oleh Nano. Sesuatu yang aneh kemudian terjadi setelah itu. Ke-24 keping logam tersebut kini berkumpul dan menggabungkan diri menjadi satu, membentuk sebuah pedang. Itu adalah pedang gelap yang bersinar sambil tetap melayang di udara. Yewon hanya bisa terdiam menyaksikan hal tersebut. Dengan hati-hati ia kemudian berjalan mendekati pedang tersebut. Pada bilah pedang itu terdapat ukiran yang bertuliskan pedang iblis langit. Yewon tidak asing dengan nama itu. Itu adalah nama pedang yang terkenal di sekte iblis. Pedang iblis langit adalah pedang terkenal yang melambangkan dewa pemuja iblis. Dan pedang tersebut dipegang oleh Lord. Lalu apa yang ada di hadapan Yewon saat ini? Yewon yang penasaran akhirnya mengambil pedang tersebut. Segera setelah Yewon mengambil pedang tersebut, energi gelap merasuki Yewon. Yewon yang kaget berusaha untuk mengeluarkan energi gelap tersebut. Tapi energi gelap tersebut telah merasuki Yewon sepenuhnya. Sebuah sensasi aneh dirasakan oleh Yewon dan wajahnya berubah menjadi hitam. Yewon jatuh ke tanah dan berlutut kesakitan. Dunia dalam pandangan Yewon kini menjadi gelap dan seakan Yewon telah tertelan di kegelapan itu sendiri. Nah, sekian pembahasan kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Mohon maaf kalau ada pembahasan saya yang salah atau kurang tepat atau ada artikulasi yang sedikit mungkin tidak tepat atau ya bagaimana. Jika ada yang ingin dikoreksi, silakan langsung menuju kolom komentar. Terima kasih untuk kalian yang selalu mensupport channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan share video-video dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.